Dapat info katanya Bapak nemuin barang. Oh itu Pocongan, apel jinnya 2, sama nggak tahu tuh batu apa di dalamnya. Ini cara-cara orang khurafat yang akalnya pendek, orangnya yang nggak yakin kekuasaan Allah. Makanya cara menjatuhkan orang atau mencelakakan orang dengan cara-cara yang tidak baik. Ini adalah kain kafan, biasanya diambil dari bungkus mayat yang baru 1 hari. Diambil ini kain kafannya, ini ketemu di belakang rumah saya. Ini kain kafannya, saya bakar. Ini juga 2 kain kafannya. Kemudian berikut ini apel jin. Ini bentuknya apel jin. Kalau yang belum tahu apel jin, ini namanya apel jin. Ini apel jin. Ada 2 apel jin. Biasanya digunakan untuk teluh atau santet. Ya, ini kita bakar. Mudah-mudahan semua niat-niat yang jahat, yang jelek, amin, kebakar berbalik kepada orangnya. amin. Ini dupa. Amin, amin. Ini sebagian dupa. Ini diambil dari kalau orang Cina itu debu orang mati yang dicampur pakai dupa. Ini kalau kata ilmu perdukunan sangat dahsyat untuk menembus ilmu apapun. Jadi untuk mencelakakan orang, menghilangkan nyawa orang pakai ini. Ini namanya dupa. Diambil dari debu mayat orang Cina biasanya yang dibakar. Ini dupa ambar namanya. Kita bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jahat kembali ke yang jahat. Bismillah. Pakai plastik tuh biar lumer tuh. Plastik itu. Ngetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal beraya ke Sahabat Channel. Tentunya masih di Sahabat Channel. Sebelum gue lanjut, like dulu, komen, subrek, mohon pojok ada lonceng, lu tako, sampai bunyi kelenteng, jangan sampai lupa tuh ya. Pokoknya ini hari tadi kita udah lihat video-videonya, gue dapet info bahwasanya ketua Lumbuk Bapak Ustadz Nurman Hasra, Bapak Nuno, katanya dapat benda yang aneh. Gue juga bingung benda apa, sebab di video itu bendanya kurang begitu jelas. Ini foto-fotonya. Makanya gue penasaran nih, ini hari tayangan ke Sahabat berbeda nih. Kita menelusuran tentang benda yang didapat oleh Bapak Nuno. Ya, ini hari kagak sepakai lama, langsung aja ke dalam kita cari Bapak Nununya ada di mana. Yuk, ikutin. Nih kebenaran, Bapak Nunu lagi nyantai, langsung aja. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Si Bolang. Masih ingat sama saya? Ingat. Alhamdulillah nih. Kemarin malam-malam ya. Benar. Duduk.
boleh Pak? Sehat. Alhamdulillah, Bapak gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak, ini saya kemarin nggak ganggu kan ya? Enggak. Kemarin Emang lagi santai. lagi santai. Begini Mbak, kan kemarin dapat selentingan, ya ada selentingan lah. Dapat info katanya Bapak nemuin barang-barang aneh ya? Oh, itu. Mbak, boleh ngeliat nggak Mbak tempat awal nemuin Bapak di mana Mbak? Oh, mau lihat? Ah. Iya, boleh. Silakan, ayo saya anterin. Nggak ya? Kemana Mbak? Yuk, ini. Kalau mau ngeliat, Di belakang Mbak? iya di belakang. Memang tempatnya mah. Ini ada begini dah. Kita juga kagak tahu kalau ada gitu-gituan di belakang rumah. Tahu itu orang. Nah, ini adanya di sini. Oh di sini? Adanya di sini nih. 1, 2, 3. Oh terpisah berarti, bukan satu. Bisa, nggak Oh. satu tempat. Jadi misah dia. Untuk penemuan siang apa malam Mbak? Kebetulan itu kan ketemunya sore-sore pas lagi gali-gali tanah, makanya kan lagi dirapiin kemarin nih. Babat rumput, akhirnya kita Babat. rapiin sambil babatin rumput, kita gali nih pengen nanam pohon-pohonan cabai apa segala macem. Heeh. Kita tahunya pas sudah di galian ketiga itu ada nongol kain putih. Kita terusin, ada lagi. 3 kita temuin. 3 tempat. 3 tempat, 3 titik. Tiga Oh. titik, tiga barang gitu. Tadi kan udah Bapak jelasin waktunya. Ya, Nah saya perihal nanyain lagi nih, negesin lagi. ya. Bagaimana sih Pak? Rasanya apa bener-bener masa nggak ada gitu? Kagak ada rasa ya. Saya mah mohon maaf kalau hal-hal yang seperti itu memang saya kurang yakin. Pertama itu ya. Tapi mudah-mudahan ya bahla mah jangan sampai kena ke Ya, keluarga amin. atau ke saya sendiri. Yang pasti itu tadi jangan sampai ada fitnah. Setelah ditemuin langsung kita musnahkan. Nah Mbak, untuk penemunya ini Ya. Bapak sendiri apa? Yang nemuin istri. Oh, istri? Nah, istri saya mah lagi di depan, sore-sore istri lagi gali-gali pengen tanam cabai atau segala macam. Ada nongol 1, diterusin lagi 2, ternyata 3. Ada apa nih? Ada barang apa nih? Saya ambil, saya buka. Emang itu dari kain kapan ya? Bukan kain kapan? Tiga-tiganya dibungkus kain kapan. Yang 2 buat bungkus apel gin apa namanya? Yang udah di plastik gitu. Iya. Yang satu lagi itu yang dupa mayat, kalau nggak salah dupa mayat yang orang biasanya Iya, orang dikremasi orang- itu dikumpulin tuh abunya Heeh. itu dijadiin dupa. Nah pas lagi istri nemu, reaksi istri gimana tuh? Sama bini juga biasa-biasa Biasa aja. karena emang dia mah kagak sama gitu kan kurang percaya. Iya kurang. Tapi emang selama sebelum menemukan emang nggak ada dirasa dari istri nggak ada. Alhamdulillah nggak dirasa. Itu hitungan mah itu kayaknya udah dikubur sekitar 5-6 tahun dah. Oh udah lama lah ya. Iya, Udah. tapi kita alhamdulillah di rumah nggak ada terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Ya Allah kasih perlindungan lah. Amin. Berarti baru nimbulnya sekarang nih. Ya, kayak cuma udah dibakar. Alhamdulillah. Berarti bakarnya Bakar di depan. di depan. Ya, karena kemarin juga banyak yang minta, Bang, jangan dianein dulu ya. Jangan, kalau yang begini-begini mah, kalau bisa mah jangan sampai orang tahu, jangan sampai banyak yang lihat barangnya. Kalau bisa mah kita bakar aja. Tapi memang harus dimusnahkan dengan cara bakar ya. Dengan cara bakar, ditimbun tanah. Ya, pertama intinya menghindari fitnah itu aja. Boleh lihat, Mbak? Tempat. Ayo silakan ke depan. Gimana, Mbak? Nah, ini tempatnya nih kemarin pas ketemu. Nah, dari sana. Ya, saya buka semuanya di sini. Apa saya lihat apa sih di dalamnya. Kemudian setelah itu udah suruh bocah gali. Kemudian kita Bakar. Berarti untuk posisi dia sekarang barang itu masih ada di dalam ada apa? di dalam ditimbun. Ditimbun? Iya, mungkin udah angus kan udah Iya, dibakar. bakar dulu ya. Iya, udah dibakar. Bakar sekarang ditimbun, Nah, ditutup lagi buka tabunan. ya buat Tempat tabungan. bakar. Jadi udah dianggap terkubur, udah hilang. Bilang lah. Ya. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita Iya. aneh-aneh. Horor begitu, Mbak. Santet Benar. lah, apa segala macam. Nah, ngomongin itu, Mbak. Enak sebenarnya dulu agak. Tadi kan kita udah dari sono, dari tempat penemuan, terus kemarin nih tempat apa namanya pemusnahan ya? Ya, musnahan. Pemusnahan. Sekarang kita ngobrol sembari duduk kali ya? Ya, Gitu. Iya, emang enak kan ngobrol santai dulu teh doang ini, nggak ada kopinya. Wah, ini gue gurih, Mbak. Ya, Nah, ini balik, Mbak. Sebenarnya lari ke dia lagi. Ya. Ke yang tadi nih, barang tadi. Sebenarnya itu masih sangkut ke sih, Mbak? Ke perihal budaya. kalau dikaitkan dengan budaya gitu ya,
ini mah kaitannya masalah ya kalau secara budaya ya, ya mungkin di daerah-daerah tertentu ada juga yang seperti ini. Nah, cuma jadi satu hal yang janggal kalau dibahas di masa sekarang. Ya zaman dulu mah kalau bahasa-bahasa santet, teluh, sihir memang ada. Bahkan di zaman Nabi aja kan sihir itu ada. Iya, sudah ada. Yang cerita Nabi Ibrahim itu kan ada juga apa teluh, sihir dan sebagainya. Berarti memang masa kini pun memang masih ada kemungkinan kali Pak. Kalau itu diaplikasikan sekarang ya kayaknya ya kalau memang masih meyakini itu bisa untuk membuat orang celaka atau dan sebagainya, ya mungkin orang-orang yang sebagai tertentu aja yang memang itu masih iya yang masih yakin itu. Tapi kalau zaman sekarang orang udah nggak mikir ke situ lagi, jadi hal-hal yang sifatnya apa mistis dan sebagainya udah nggak inilah udah kurang dah. Malah sekarang mah kan sampai hantu dicari-cari pakai kamera. Bener Pak, itu banyak banget. Wah pokoknya sampai sono-sono kurang harga diri ninggalnya hantu. Jadi nggak bisa disangkut pautkan dengan budaya. Ya. Itu ada. Bahkan di dalam Islam sendiri pun memang ada. Nah, tanggapannya gimana Pak? Penjelasannya. Ya bagi orang yang meyakini, ya mungkin bisa kena. Tapi kalau orang nggak meyakini, insya Allah aman. Aman. Nah, makanya biasain tuh kalau mau tidur, gimana Pak? kita baca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Itu habis kalau kita udah mau tidur ya. Sebelum baca doa tidur nih. Ya, ini mah satu kebiasaan. Sebelum baca doa tidur, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, surah An-Nas, Al-Falaq, ya, atau mungkin berurutan Al-Falaq dulu, An-Nas, Qul huwallah, atau Qul hu dulu, Al-Falaq, An-Nas. Boleh. Nggak apa-apa ya, berarti penempatan itu mah nggak berpengaruh. Caranya, gimana? setelah dibaca itu tiup di tangan 3 kali, baca sholawat, baru datang ke sini, diusap ke seluruh badan, diusap badan. Ya, insya Allah kita kan punya niat minta perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan Allah itu melindungi semua hambanya yang memang selalu meminta pertolongan kepada Allah. Itu memang harus kesana-sana juga. Iya, berpulang kepada Allah. Nah, Pak, pandangan dalam Islam ini sendiri ya, kalau pandangan dalam Islam sendiri ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu. Dia pernah bertanya kepada Nabi terkait ada 7 hal yang membinasakan. Itu menjadi dosa besar. Apa saja? Pertama, menyekutukan Allah. Kemudian kedua, apalagi itu melakukan sihir. Kemudian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah dibunuh. Kayak orang Islam saling bunuh itu nggak boleh. Kemudian juga apalagi makan riba itu nggak boleh. Kemudian makan harta anak yatim nggak boleh. Kemudian kabur dari barisan peperangan itu nggak boleh, itu nggak boleh juga. Kemudian menuduh wanita-wanita mukminah berzina, ya, yang menjaga kehormatannya. Berarti memang jelas dalam Islam pun. Ya, dalam Islam pun ada. Bahkan hadis yang disampaikan tadi, pertama, jangan sampai syirik menyekutukan Allah. Yang kedua disebutkan jangan melakukan sihir. Karena sihir itu kita sudah mencari media selain Allah. Media pertolongan selain Allah. Itulah yang dibilang sihir itu masuk dalam 7 kategori dosa besar. Wah, ini udah mantap banget dijelasin sama Bapak. Sekarang begini, Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan bakal beraya ke sahabat yang ada di sana? Oh, iya. Tentang terkait hal ini nih, Pak. Terkait hal ini, ada nggak? beraya ke sahabat yang saya sayangi semua. Wah, tuh kita disayangin. Dalam hal sihir, memang ada di dalam agama dijelaskan mengenai sihir. Paling tidak, kita boleh percaya, tapi jangan sampai meyakini. Jadi begitu Bang Bolang. Cep. Kalau orang
mengirim sihir kepada kita dan kita nggak meyakini sihir itu akan sampai kepada kita, insya Allah nggak kena. Beda Halnya dengan saya misalnya, kena nih, gitu kali ya Pak? Kalau kita udah was-was, ini pasti kena, ada keraguan, was-was dari diri kita, ya Kemungkinan akan terkena. Tapi kalau kita nggak meyakini, mau disantet sama dia loh, enggak. Saya punya pertolongan. Satu, saya hanya meminta pertolongan kepada Allah. Allah itu Maha Pelindung. Insya Allah kita terlindungi dari segala hal-hal yang sifatnya jahat dan lain-lain. Bener Pak. Berarti ini alhamdulillah saya udah diizinin dari sono. Ya. Udah boleh nguak nih. Ya. Masalah ini berarti memang intinya mah kita kagak boleh sujon lah sama orang begitu Pak ya. Pokoknya alhamdulillah Bapak Nunu keadaan hari ini bewe aja. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa ya Pak ya. Nggak ada terjadi apapun. Tuh alhamdulillah mungkin kemungkinan Mbak cukup sampai di sini aja saya ngobrol. Iya. Mohon maaf ini udah ganggu Bapak. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau emang sekalian mau mampir lagi, mau nanya-nanya disilahkan. Boleh Pak ya. Masalah kopi, ntar kita nyeduh di belakang Wah, ya. siap. Ini gua udah gurih banget ini. Ini teh doang, gelasnya kagak ada ini. Ya apa pokoknya mah ntar kita lanjut cara ngopi. Ini saya makasih udah boleh diizinin segala macam nih Mbak. Saya izin pamit. Iya, alhamdulillah terima kasih banyak. Siap. Udah hadir ke rumah. Amin, makasih Pak. Pokoknya bakal beraya ke sahabat channel. Cukup sampai di sini aja. Penelusuran kita tentang video yang Baba dapat suatu benda itu ya. Saya rasa cukup jelas nih. Pokoknya sampai di sini aja ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lupa gua aja lupa. Di like, di komen, di subrek. Mohon pojok ada lonceng, takon bunyi. Lonceng. Dadah. My room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.